Lillah. Saya mau nyuting. Alhamdulillahilladzi abana lana manhaja tarbiyatil aulad fil Qur'anil Majid wa awdaha lana mabadi'al khairi wal huda wal islaha fi ahkami syar'ihir rasyid. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu bisuhbatihi asyarafa wa tamjid, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para alim, para ulama, para pinisepuh Jalan Sidomulyo, para undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan dalam majelis yang barokah, majelis ingkang manfaat, majelis ingkang menjadi saksi insyaallah bahwasannya Bapak Rusyanto termasuk tiang sepah ingkang sae, tiang sepah ingkang baik pastinya. Lemboten tiang sing sae pasti tidak akan melaksanakan syariat yang utamanya khitan. Jadi salah satu tanda orang tua baik adalah ketika mengantar anaknya untuk khitan. Niki wis sunat kabeh napa dereng? Kok tegang kabeh ngeten iki. Ya. Mari sunat kabeh berarti wong tuane apik kabeh ngoten ya. Alhamdulillah. Lek gak apik gawe disunatno. Alhamdulillah. Ini salah satu bagian daripada pendidikan kepada anak. Tahapannya adalah juga niki napa namine khitan. Setelah awal sakjane gaya anak niku anak soleh niku planningnya atau rencananya kan panjang sebetulnya. Mulai awake dhewe milih bojo, barang ngoten niku planningnya kepingin kalau punya anak-anak soleh niku nggih harus jauh sebelumnya niku direncanakan dengan baik ngoten. Nggih Pak nggih. Tapi nggih pun nyesal iwaku kedelodo oleh iki wae. Gak usah Pak, niki wis kadung wis dadi wis gak usah nyesali apa yang terjadi tapi ditoto maneh ngoten lho ya. Lek tepak gak enak wis santai mawon, sabar mawon, tinteni susu lak mati-mati dhewe. Halo. Mboten susah-susah sore santai mawon nah. Sakniki enak dirasakaken enak ngoten lho ya. Artinya kayak demikian. Ini proses pendidikan anak niki sakjane dawa ya. Kula kalian jenengan pun maklum sakjane. Nggawe anak tok lek mandeg nggawe anak ngoten gampang, tapi lek dikeki soleh niki sing rada repot. Nggawe anak soleh niku sing repot. Ini prosesnya panjang dan diantaranya proses itu ada yang namanya khitan. Satesipun nggih mulai biyen milih bojo ya apa, terus ketika nun sewu ya, mau ketika akan melakukan hubungan suami istri niku napa sing diniatno ya. Ini proses-proses panjang sebetulnya carane gawe anak sing soleh. Tapi lek wis kadung kedaten koyo ngeten iki, halo. Anake wis metu ya napa, Pak? Ya ini bagaimana kita proses dan ketika sudah lahir terus kemudian dan menapaki besar-besar nggih prosesnya diantaranya khitan, digawe sekolah sing sae. Kalaupun kita mendapati kadang-kadang anak-anak niku sik cilik-cilik niku nakal, ojo putus asa. Jangan putus asa. Kita lanjutkan pendidikan terus, tetap berusaha didoakan, diarahkan untuk menjadi anak-anak yang soleh. Ngoten. Nah kula lek ndelok Raffi Danis Farihi, ono Farihine niki kula eling. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu kira-kira. Kula ngeteraken lari teng ngene Hadramut. Kula ngeteraken lari Banyuwangi. Namine Farihi nggih sami kalian niki. Niki kula teraken teng Hadramut, nggih mriku koyoke areke gak iso suwe dik. Ternyata pendidikan di sana selesai dan lanjut sekarang ini S2 di Hadramut sana. Dan mungkin kan sudah nikah di sana lagi ngoten. Ditolekno bojo dik mriku nikah melanjutkan S2 dapat beasiswa, lanjut malih ingin mari katen dadi doktor. Nggih mugi-mugi mawon iki Raffi Danis niki Farih ini bisa melanjutkan ya, bisa niru arek sing jenenge padha Farihinya ini. Amin amin ya rabbal. Dan ini kita proses dan ketika kadang-kadang nun sewu ya. Kula kalian jenengan iki kadang-kadang lek ndelok anak tangga nakal ngoten rame ndisiki ngoten.
Kadang-kadang kita tidak tentu anaknya yang nakal ini bisa jadi lebih baik daripada anak kita. Ngoten lho ya. Jadi proses yang penting kita konsentrasi pada anak kita, dididik berusaha dengan baik supaya diantarkan menjadi anak yang soleh solihah. Semua punyalah. Lek jenenge wong ngerti ngomong ya jarno cek ngomong ngoten. Yang jelas ada buktinya mawon. Ini kebetulan pondok kula ini gak ada pondok nun sewu ya. Ada pondok diamanati kali Romo Yai Basori diperintahno gawe pondok. Pondok ini namanya Darul Ulum Al-Qur'aniyah. Kula gawe milih di uniku. Singen sakjane sanes niku, namanya itu MKA, Ma'hadul Quran Al-Qadiri kali Romo Yai ini. Sakjane kula nyuwun jeneng pondok niki, Yai, kula nyuwun nami majelis taklim. Kali Yai Romo Yai Basori almarhum Allah yarhamu, jane ojo dir pondok ae. Lah mboten nonton santri ne blas dikengken jenengno pondok. Kula izin kula niki. Kula sanjang Yai mboten nonton santri ne didukani kula. Kon didungakno gelem apa enggak ya? Oh nggih purun. Akhirnya ketika peresmian rumah kula niku majelis taklim disebutaken kali Yai namine Ma'hadul Quran Al-Qadiri. Kula izin aja nih. Tapi nggih ono malih Yai nyukani nami niku wis kula makluk manut mawon ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu lari-lari nggih singen sing DP iki berkasus-kasus niku ditokno. Kadang-kadang nggih diskores kasus pencurian, kasus pacaran, kasus dolen tok. Ngoten niku dibuat teng nun mboten dibuang. Dipindah teng pondok kula. Akhire dadi guyon-guyonan ambek arek-arek. Pondokmu iki DU-dir jarene. Apa DU? Daur ulang ya. Pondok daur. Ini nanti ujungnya berkenaan dengan pendidikan anak nih. Kula kalian jenengan lek delok arek cilik utawa ngetok anake wong cilik nakal niku pun kaget ngoten lho. Pun kecangkeman nun saya ujarane wong Jawa ojo kecang. Jangan ilok kecelik ndibake anake dhewe nakal ngoten ya. Bagaimana yang penting kita konsentrasi, dan kalaupun dikasih anak-anak yang dalam prosesnya itu belum bagus, nggih pun putus asa. Terus dididik aja yang baik, boleh jadi nanti akhirnya. Pun kula cerita kata tentang ini. Dan kula cerita tentang pondok daur ulang itu ya. Nah, akhirnya kula matur malih setelah sekian tahun kali Romo Yai kula izin Yai wonten Al-Qadirine kok koyoke kula ni ngumumno awake dhewe kepingin disebut ngoten. Akhirnya Romo Yai, ya apa diganti apa? Nderekaken napa dawuhe Yai mawon. Kula pun nyiapaken nami punan Darul Ulum ngoten lho. Cek padha mbek DU niku daur ulang niku lho. Darul Ulum Al-Qur'aniyah. Yai senengane biasa ono Al-Qur'ani. Kula siapaken, kula matur teng Yai, monggo terserah kesak kersa Yai mawon. Napa sanjange Yai? Ngoten lho. Sanjange Yai, enggak sing kon siapno iku apa jenenge ngoten. Akhirnya kalau sampaikan menawi nami niki napa ya Darul Ulum Al-Qur'aniyah. Sanjenge Romo ya wis iku apik ae. Akhirnya sampai sekarang ini, dan alhamdulillah dalam prosesnya niku lari-lari kadang-kadang kasus pencurian wonten sing nyolong ndek ngene HP counter-counter nih lho, Pak. Arek ditokaken. Nah itu kita tampung. Alhamdulillah sekarang jadi ustadz. Halo. Ya ini kan apa? Anak kecil pun putus asa. Kecelek ingin kula kalian jenengan nih. Jangankan seperti itu, gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Fudail bin Iyad sampai gede Pak, ngerampok sampai di tanah Arab itu ketika itu disebut nama Fudail bin Iyad pasti takut semuanya. Tapi kenyataannya Fudail bin Iyad dapat taufik dari Allah, terus mengikuti belajar, akhirnya beliau jadi orang besar, dan saksi kebesarannya adalah cukup muridnya adalah Imam Syafi'i. Mazhab kula kalian jenengan mazhab napa, Pak? Syafi'i. Jadi ki gurune di antaranya adalah mantan penyamun namanya Imam Fudail bin Iyad, dan ini diakui kesolehannya lho. Artinya apa? Ini tentang pendidikan, ngoten lho ya. Pun putus asa sampai gede-gede mawon bae ndek kene ono sing nakal ya pun putus asa. Halo. Kita nanti terus saja berusaha untuk jadi baik, dan akhirnya insyaallah husnul khotimah. Insyaallah akhirnya menjadi orang-orang baik. Ini tentang pendidikan. Tentang ngandani lari niki kadang-kadang ya. Ini mari nyunat pun sampun, ini sudah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan sudah maklum. Dan ini yang terusannya lanjutannya adalah tetap memberikan pendidikan yang baik. Kalau ini nggak ada guru dan juga nopo nggih, konco sharingnya, konco tukar pikiran. Tapi usianya sudah 77 tahun. Sering lek ketemu kali kula niku guyon-guyon. Durgodir ya apa kabar ya? Alhamdulillah baik. Gimana ini? Piyambake eling biyen bapakku kewereng nemen. Lah niki tiyang sepuh niku biyen nuwa kali masyaallah.
Nakali nemen, ambek mencetatnya nggak ini Australia barang mriko doline. Wonten sing doline adoh ambek tutuk Australia. Lah gak kenemenen gak masih Australia mriko ambek Australia ambek ini. Nah itu setelah itu dia itu wangsul sekarang jadi orang soleh, pimpinannya torekot, salah satu torekot punya majelis. Salah satu majelis torekot adalah pemimpinnya beliau ini. Beliau kalau ketemu sharing-sharing kali kula niku, ya napa? Nangis ada. Bapakku biyen masyaallah ya ini. Aku dinengenekno sik gak anu. Lek seumpamane aku nurut mbek bapakku iso luwih baik daripada ini. Artinya tentang pendidikan itu seperti itu. Pus kula kali jenengan tetap berusaha antarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solihah. Dan termasuk kayak begini ini, nyuntui anak misal oh iya biyen aku sunat dikai contoh kayak begini. Dikai ono pendidikan mau ono solawatan barang ngeten ya. Itu malah sunat ngundang dangdut ta. Waduh kira-kira ya opo arek ngene ya. Mungkin mari sunat nggih TikTok malah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itulah. Jadi kita sebagai orang tua dan kita catat nih, siapapun itu sirrullah fi khalqi. Rahasia Allah ada pada makhluknya. Pun kula kalian jenengan ojo gampang nyacat anak wong, konsentrasi aja pada anaknya. Kula niki kadang-kadang nggih ningali kadang-kadang pengalaman nih. Ono tiyang ya, anak pertama sukses. Jadi anak yang baik, hafizul Quran. Apik lurus kenceng sampai kuliah-kuliahnya ku lurus ngoten lho. Sing anak kedua mungkin wong niki sering ngilokno wong lho. Kula delok niki, mungkin sering ngilokno. Anakmu gak koyo anakku koyo begini-gini. Anak yang kedua bleser, Pak. Bleset anak sing kedua, sanawiyah gak tutup. Ya. Mari gak tutup rodok nakal-nakal kecekel polisi, Pak. Mlebu penjara, kasus narkoba. Halo. Lah ya napa lek ngeten iki? Nah ini kayak demikian anak pendidikan peta ojo dikajunno. Ojo dikajunno. Khawatir dia kena penyakit ain. Kena penyakit ain. Ku lek dikajunno khawatirnya dia bisa jatuh nantinya. Apa maneh ngajuno pendidikan sekarang ini banyak. Usume wong sakniki niki mengeksploitasi anak untuk kepentingan nama pribadinya orang tua. Anake dipaksa kongkon belajar iki, ranking iki, ya. Padahal mulai sekolah dipaksa kayak bedengin. Kalau itu ikhlas di dalam tanda kutip mugi-mugi barokah, tapi yang tidak ikhlas ini berbahaya kepada anak. Guna anak lu anakku lu tak sekolah noiku, tak lesno dik kono, tak inikan untuk kepentingan nama baik orang tua. Aku lu wong tua sing berhasil mendidik anak. Tidak kayak demikian. Sirrullah, rahasia Allah itu mboten saged kata ya. Mboten saged ditingali. Kadang-kadang yang kayak demikian jeglek. Ya. Koyo apik dieksploitasi. Nun saya banyak anak-anak kayak demikian nih. Tidak waktunya dia ditekan dengan tugas yang begitu banyak, akhirnya ditekan dengan begitu banyak, akhirnya tiba ketika sudah mulai besar dia niku keceklu. Paham ya? Apalagi model-model pendidikan yang model sak niki kula nun sewu nggih ndak tahu ya. Banyak penuh teka-teki tentang pendidikan ini. Yang harusnya ada pada masing-masing itu adalah tawakal kepada Allah dan ikhtiar yang kita lakukan adalah sebatas ikhtiar. Adapun hasil semuanya adalah tertentu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wadah sing keceklu, ono anak niku gak tau diseneni blas. Lek diutik tonggoe ngomamuk temenan. Segala urusannya diurusi tiang sepahe, Pak. Wonten anak tunggal niki. Kula niki berapa jamaah model kayak begitu. Kasusnya macam-macam kasus anak nih kecekluk kabeh nih. Wah ngomongnya, wah saya perhatian sama anak saya ini sampai seumpamane ono kasus di sekolahan bapak sing maju, gurune diseneni. Padahal sebetulnya marah dari guru itu katanya salah satu seorang ahli pendidikan di Malang ya, jamaah kula profesor dia, salah satu guru besar di UM itu beliau mengatakan anak itu kadang-kadang perlu imunisasi stres, paham ya? Ini kadang-kadang ya perlu diseneni supaya nopo mungkin lek wis tuwek ngadapi masalah niku mboten kaget. Wah anak gak tau diseneni blas. Dalam ketika sudah mulai besar lho nggih maksudnya. Lek bayi nggih ojo diseneni tok nggih salah wong tuane. Wah lek bayi gak ro apa-apa mencano gelas diseneni. Halo. Nglugurno HP disumeneni anake sing dibanting. Innalillahi gak waras wong tuwa sing ngeten iki. Tapi ketika sudah mulai besar, umur 10 tahun, itu saatnya ketika apa maneh gak sembayang. Umur 7 tahun diperintahkan sholat, umur 7 tahun perintahnya agama ndak sholat dipecut. Ya jo ambek geling guys, ya.
Enggak napa lek jare wong biyen penebah kados kayak gitu menyakitkan. Inilah pendidikan kayak begini penting. Kalau ndak ada sentuhan sama sekali bahaya, Pak. Berapa banyak nih. Winginane sing terakhir niku kula cerita nggih, niku tidak pernah dimarahi anaknya nih. Wong tua ini kebetulan sugih, kepala nopo, bidang nopo ngoten lho pokoke. Akhirnya dijuju anak ini. Umur 17 tahun lek gak salah nih. Anak ini sudah semester 5 nih. Saking pintere digenjot mulai cilik itu akselerasi jarane niku percepatan. Umur 17 tahun sudah semester 5. Nun sewu, arek ini gak sepiro ayu, arek wedok. Gak sepiro ayu seneng delokane film Korea. Seneng delok film Korea ngoten. Dibeto teng ngene griya kula minta diruqyah. Ustaz jenengan ruqyah anak kula niki sering ketok-ketok arek ganteng sanjang iki. Waduh lho aku. Sering ketok-ketok arek ganteng. Kula takon arek ganteng koyo endi koyo Arab, Korea katanya. Oh. Sering lihat film Korea? Iya Ustaz gitu. Kula tanglet ibu ini stres kayak gini, depresi kayak begini nih. Ini ada sebabnya. Nopo oni? Ya ini karena sering lihat film Korea, terobsesi ingin duwe pacar koyo arek Korea, padahal areke gak ayu. Halo. Kira-kira gampang nopo repot? Repot. Mbak, Bu, gampang nopo mboten? Elek-elek oleh bojo ganteng repot nopo repot? Ya. Ini kayak demikian, wajahnya mboten ayu nun sewu mboten ngenyek. Ya kenyataan nih ngoten lho, ya. Akhirnya dia terobsesi kepingin duwe pacar ganteng. Terus ketika di kampus anak ini kecil tidak dibiasakan dimarahi, mboten artinya tidak diberikan pendidikan yang model benar nggih, dimanja tok, dijujuk tok ambek napa nggih, disayang tok mboten nate ada sentuhan-sentuhan yang sifatnya dalam keadaan ini nami imunisasi ya, imunisasi ketangguhan di dalam menghadapi hidup niku akhirnya napa? Nggih niku di kampus dilokno mbek kanca-kancane. Lah lek di kampus kan wis gak ono hubungane mbek keluarga. Dia ngomong, "Gak iro arek elek koyo kon niku ati oleh pacar ganteng koyo arek Korea. Gak mungkin." Nah, niku kepikiran, stres guyu-guyu dhewe. Akhirnya dibeto teng pondok kula kengen ngeruqyah, tapi kula deleng ngeruqyah tak delok dhisik sejarahnya bagaimana. Sejarah ini wilayah dokter nih, wilayahnya dokter. Nah ini lek gak antu diruqyah model yo apa sampai nguntuk sing ngeruqyah yo gak mari-mari, paham ya? Lah niki salah. Nah, ini kayak demikian banyak, Pak. Niku banyak. Beberapa niku nggih kados ngoten. Ono wong sing anake tunggal dimanja tok. Tapi yang juga diseneni tok. Lek diseneni tok juga komunikasi sama orang tua juga tidak bagus. Maka ini perlu dalam hal ini pelajaran tentang hal ini. Tapi saya ngoten itu cuman sifatnya adalah ikhtiar dan akhirnya tetap munajat tenggene Gusti Allah. Yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an, kalau kepingin punya anak-anak baik, orang tuanya harus baik. Ngoten lho ya. Nah itu kayak demikian. Koyok contoh nih wong sing diwaca tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu satu pelajaran bagi kita nih. Bagaimana Nabi Ibrahim punya anak seperti Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu setelah Nabi Ismail lahir, didelen ngene Bakkah ditinggalkan dakwah, tidak tersentuh pendidikan sama sekali dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tawakal kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah, dan Nabi Ibrahim konsentrasi untuk dakwah di Palestina dalam riwayat 16 tahun. Ya. Setelah datang, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara." Hei anakku, aku metok di mimpiku aku diperintahno Gusti Allah mbeleh awakmu ya apa kira-kira. Lah bayangkan nih Nabi Ismail itu tidak pernah ketemu sama Nabi Ibrahim, gak tahu dikeimangan dalam tanda kutip ya. Terus kemudian teko-teko moro kate dibeleh. Lek saiki kira-kira napa, Pak? Kira-kira lek arek saiki kira-kira ya apa? Nah, aku mimpi kongkon belewakmu sampai tak disi, Pak. Mau gak tahu dia uripi adaan moro-moro kate. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim tidak menyentuh, itu baru ketemu loh itu, baru ketemu. Terus kemudian mengatakan ini abau kafandur madataro, napa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, ya tolong laksanakan apa yang kau diperintahkan oleh Allah. Insya Allah engkau mendapati aku termasuk anak yang sabar. Katanya, nikmal aun anta ya bunayya. Sebaik-baik penolongku dalam taat kepada Allah adalah engkau wahai anakku. Loh niku lho.
gak tahu ketemu, gak melok didik, jadi anaknya kayak demikian. Karena apa? Tawakal kepada Allah, soleh, taat kepada Allah, akhirnya dibantu kalian Allah, duwe anak sing model koyok ngoten niku wau. Paham ya? Nabi Ismail itu bukan kayak begitu terlihat sabarnya niku. Terakhir niku kula ceritakan nggih. Halo, ndang mangan nggih. Terus. Nama? Terus. Leres nggih. Nah niki PPKM nggih, rada-rada titik nggih. Mergane singkat, gak ono selawate, pun wau mantun selawate nggih. Pun kula lanjutaken terakhir ceritanya. Nabi Ismail itu ketika akan disembelih gini. Niki lho hasil daripada pendidikan Nabi Ibrahim yang tawakal kepada Allah, ndak pernah memberikan dalam tanda kutip pendidikan kepada Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail menjadi anak yang begitu taat karena Nabi Ibrahim dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, Allah yang membantu pendidikan Nabi Ismail. Akhirnya ketika mau disembelih, Nabi Ismail ini mengajukan beberapa permintaan. Yang pertama adalah usdud ribati hatta la at-tarib. Ayahku, tolong nanti kalau nyembelih aku taline sing kenceng supaya kula ini mboten berontak. Bayangkan lho, sadar-sadarnya kalau kate disembelih kali Nabi Ibrahim. Yang kedua, napa? Uqfuf siyabak li alla yattadiha syai'un min dami fatarahu ummi fatahzan. Abi, tolong bajunya disingkep ketika beleh. Supaya apa? Bajunya apa ini tidak berlepotan dengan darahku, nanti ibu bisa melihat dan ibu nanti bersedih. Gak kepingin ibu susah. Kemudian apa malik? Wa ahidda syafratak wa asri alai ala halki liyakunal maut ahwan alayya. Ayah, kalau nanti menyembelih saya, jalan pada pedangnya tajamkan dulu, terus jalankan di leher saya dengan cepat agar saya matinya cepat. Paham ya? Sadar itu Nabi Ismail. Terus yang kemudian yang keempat permintaannya adalah kalau ketemu sama ibuku faqra minni salam. Yang terakhir, ayah, tolong gamis saya abah simpan, nanti berikan kepada ibu, kalau ibu saya nanti kangen bisa mencium baju saya sebagai obat rindu kepada saya. Ini lho, anak sing koyo ngono gak tahu pendidikan. Kira-kira sing kumpul kali jenengan mulai cilik sampai gede niku kira-kira jenengan belek kira-kira ya napa? Nah itulah, mugi-mugi kalau kita sebagai anak contoh Nabi Ismail, kalau kita sebagai bapak contoh Nabi Ibrahim. Semoga kita diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita, dan ketika kita menjadi anak, kita menjadi anak yang baik untuk orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina. Allahumma barik lana fi ahlina wa auladina wahfadhum wa la tadurruhum wa fikum bi ta'atik warzuqna birrahum warzuqum birrana warzuqna birrahum warzuqum birrana warzuqna birrahum Allah wafiqna wa wafiq auladana wa wafiq ahlana ila ma fi khair, ila ma fi salah, ila ma fihi al-barakah, ila ma fihi al-ilm. Allahumma barik lana fi harakatina, Allahumma barik lana fi sakanatina, yubarik lana fi kulli syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabulil Fatihah. Terakhir atas nama Bapak Rusdianto ya, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah atas kehadirannya, dan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan atas nama pribadi apabila ada yang saya sampaikan menyinggung hati jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.